Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya Sally Aulia Ramadhanti dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Dan hari ini pemirsa kita sudah kedatangan tamu dan narasumber yang luar biasa hari ini karena spesial dialog menyongsong Indonesia Maju hari ini narasumbernya langsung dari Korpri Nasional. Dengan tema hari ini kita akan membahas mengenai Korpri bersinergi dalam prestasi. Hari ini kita akan berbincang hangat seputar semangat kolaborasi dan sportivitas aparatur sipil negara menjelang Pekan Olahraga Nasional Pornas ke-17 Korpri tahun 2025 yang akan digelar di Kota Palembang tahun ini. Ajang 2 tahunan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga menjadi wujud sinergi aparatur sipil negara dalam pembangunan Indonesia. Sebagaimana tema besar yang diusung tahun ini ialah Korpri bersinergi dalam prestasi. Bersama saya Sally Aulia Ramadhanti kita akan menghadirkan 2 narasumber istimewa yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH. Beliau merupakan Kepala BKN sekaligus Ketua Umum Korpri Nasional. Selamat petang Prof. Zudan. Selamat petang Mbak Kabar Sally. baik hari ini Prof. Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik, sehat. Sudah ngirup cuko hari ini Prof? Udah ngirup cuko makan pempek di Palembang, sudah. udah ya. Luar biasa. Kita tidak berdua saja, Prof ya. Di sini juga sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Asrorun Niam Soleh MA selaku staf ahli Menpora sekaligus Ketua Umum PP Bapor Korpri. Selamat sore, Prof. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di kota Bumi Terima kasih, Sriwijaya ya, terima Prof kasih. ya. Sudah makan pempek, Prof? Sudah, hobi kita. Hobi ya, luar biasa. Nah, Prof, kita akan membahas mengenai tema yang menarik hari ini ya. Korpri bukan hanya hadir sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai perekat bangsa melalui sportivitas, prestasi, dan semangat kebersamaan ASN di seluruh Indonesia. Mungkin dari Prof Zudan dulu ya, mengenai tema yang diusung dalam Pornas ke-17 tahun 2025 ini, apa sih dibalik tema yang diusung itu? Silakan, Prof. Kita itu ingin menyatukan para ASN. Ya, ASN dari 38 provinsi, kemudian 514 kabupaten dan lebih dari 100 kementerian lembaga ini bersatu di sini. Nah, berkumpul kurang lebih 10.000 atlet, 10.000 atlet official dan pelatih. Itu belum para supporternya. Nah, ini tentu satu kekuatan besar yang kita miliki, yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, para ASN ini adalah penggerak pemerintahan dan disinilah kekuatan sinergi itu menjadi penentu. Betul. Jadi kalau teman-teman ASN yang di pusat, provinsi, kabupaten, kota itu akrab silaturahminya, nanti di dalam menunjang karya-karyanya lebih mudah. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, bersinergi, berprestasi akan lebih mudah terjalin. Jadi luar biasa. Terkadang kita ketemunya melalui online saja. Hari ini kita berjumpa langsung ya, Prof. Ya, bersilaturahmi langsung, tapi dalam ajang olahraga. Ya, betul sekali, luar biasa. Nah, kalau dari Prof Asrorun terkait dengan Korpri ini kan melihat Pornas ke-17 ini untuk memperkuat semangat kebersamaan ASN di seluruh Indonesia. Bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih. Melalui media olahraga diharapkan muncul komitmen kebersamaan dan juga persatuan. Karena olahraga itu kan menyatukan. Pada saat kita main bola kalau nggak bersatu ya kalah. Nggak terkoordinasi, nggak terkonsolidasi gitu. Prof Zudan itu sekalipun ketua umum yang ngurusin ini, tapi juga atlet tadi main bola. Jadi peserta juga dong. Iya. Dan ini juga sudah saya beritahu ya, ini kepala BKN yang main ya, menentukan karir kalian ya, tetap aja kalah. Iya, saya sebagai ketua umum Bapor ini nanti izin mau main badminton. Ini atlet udah diteleponin. Kalau Prof Zudan bola, Prof ini badmintonnya luar biasa. Ya, sekalipun ketua umum yang Bau Rekso ini, kalau kalah ya kalah aja. Gitu. Kira-kira begitu. Ada unsur kebersamaannya, ada unsur kesetaraannya, ada unsur sportivitasnya. Nilai-nilai itu yang kemudian menjadi karakter yang harus terbangun di dalam layanan publiknya. Nah, itulah yang tidak dituju. Di samping tentu refreshing pasti ya. Setelah kita berada di dalam rutinitas organisasi, mau nggak mau kan butuh ice breaking, butuh refreshment. Dan olahraga ini di samping bagian dari tugas-tugas profesional kita, juga untuk kepentingan refresh. Tetapi bukan hanya sekedar rehat. Di situ ada manfaat. Manfaatnya apa? Untuk meningkatkan kinerja. Betul. Jadi bukan hanya tanding saja, tapi di balik itu ada maksud tertentu, yaitu meningkatkan kinerja juga ya, Prof. Ya, luar biasa. Nah, kalau dari Prof Zudan, ini kan
Pornas ini kan ajang 2 tahunan ya Prof ya. Iya. Tapi kenapa tahun ini Sumatera Selatan Kota Palembang yang dipilih untuk menjadi tuan rumah Prof? Ini memang menarik ya, ini 2 tahunan dan perlu Mbak Sally ketahui juga seluruh pemirsa TVRI bahwa semua event Korpri itu ditunggu-tunggu. Betul. Bahkan untuk yang 2 tahun ke depan, tuan rumahnya Lampung sudah menawarkan diri untuk Pornas Korpri 2 tahun ke depan. Nah, mengapa dipilih Palembang? 2017 di Jogja, 2019 di Bangka Belitung, 2021 tidak kita laksanakan karena ada COVID-19. Ya, pemerintah tidak mengizinkan. 2023 ya Prof Niam, kita di Semarang. Kemudian di Semarang diputuskan kita harus ke Sumatera. Dan yang paling siap dengan semua infrastrukturnya, kemudian gayung bersambut, Pemprovnya mempersiapkan diri dengan baik, dan sedang juga sekaligus pengembangan di wilayah di sini, kita dorong para ASN-nya ke sini. Nah, itulah salah satu pilihan kita mengapa jatuh ke Sumatera Selatan. Jakabaring siap. Betul. Ya, semua infrastrukturnya di luar Jakarta, seluruh Indonesia yang paling siap Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, luar biasa sekali. Ini jadi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bahkan bukan di tahun ini aja menawarkan, dari tahun-tahun sebelumnya 2 tahun yang lalu kan? 2 tahun lalu udah siap ya. Betul. Mungkin 2 tahun yang akan datang bisa lagi nggak di sini lagi, Prof? Ya. Jadi begini, Pak Gubernur itu minta kalau boleh Pekan Olahraga Nasional Korpri itu bukan 2 minggu, 2,5 bulan. Betul, Prof. 2,5 bulan itu ekonominya kan bergerak terus. Betul. Jadi Kota Palembang juga nggak sepi nih Prof ya. Betul, dan ini kami dari Korpri, ya Prof Nian, mohon maaf ini, karena membuat macet Palembang. Nggak apa-apa, kami justru senang Prof dengan adanya teman-teman baru mungkin yang dari luar Kota Palembang, bahkan di luar Sumatera juga datang semua bersorak di sini di Kota Palembang yang meramaikan Kota Palembang. Nah, mungkin kalau dari Prof Niam ya Prof ya, terkait dengan antusiasme dan kesiapan daerah-daerah menyambut ajang ini sih seperti apa sih Prof? Ya, terima kasih ya. Pada saat dilaksanakan pertemuan persiapan kegiatan ini, muncul beberapa kekhawatiran. Karena pertama soal efisiensi. Kemudian yang kedua, ada prioritas-prioritas di masing-masing kementerian dan lembaga. Akhirnya apa? Akhirnya awalnya ada yang nggak ngirim dan lain sebagainya. Tetapi di luar ekspektasi kita, ya tentu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata kepesertaan ini jauh lebih besar dibanding dengan event Pornas Korpri sebelumnya, yaitu yang pas di Semarang. Kita tahu kan Semarang itu kan sebenarnya pusatnya Jawa dengan segala sumber dayanya, begitu ya, dan juga kesiapan infrastruktur. Tetapi faktualnya hari ini kegiatan di Palembang ini kepesertaannya lebih besar dibanding dengan yang di Jawa Tengah kemarin. Ya, tentu ini hikmah ya dibalik keseriusan teman-teman di dalam menyiapkan kegiatan ini. Kemudian juga diharapkan dengan semakin membesarnya kepesertaan, manfaat yang hendak dituju dari penyelenggaraan Pornas Korpri ini bisa lebih luas, mewujudkan kebugaran, membangun kesadaran masyarakat untuk terus berolahraga, memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat, dan juga tentu sinergi di dalam mendorong aktivitas untuk menuju asta-cita yang dituju dan juga diidealkan oleh Presiden kita. Iya, luar biasa. Jadi memang antusiasme dari peserta ini luar biasa tahun ini ya Prof ya. Untuk kegiatan Pornas ke-17 tahun 2025 ini sangat menarik sekali. Mungkin kita setelah ini akan mengupas tuntas bagaimana nantinya mungkin di malam pembukaan ataupun nanti ketika perlombaan ya Prof ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya aku sanggupnya cuma semak itulah kak. Soalnya motor kamu tuh kan mati pajak lah 5 tahun. Ya aku nak berejo bayar pajaknya pula. Aduh Kando, mada ditawar semak itu. Muranian. Padahal kan masih bagus motor tuh. Masih mulus. CVT-nya lah diservis. Olinya baru diganti. Oh ya sudahlah kak kalau cak itu. Kita ketemuan dulu bay. Aku nak nyengok motor kamu dulu, cak mana kondisinya. Kak, mau jual motor ya? Iya dek,
susah motor tuh, pajaknya telat 5 tahun. Nah dibayar dah kate duit. Bagusnya dijual bela. Nah dipakai juga udah bisa. Terus kita mau pakai apa kalau mau pergi-pergi? Oh jadi inilah motor yang nak dijual nih. Inilah dah motornya dah. Nah jingon dah masih mulus kan. Paling cuma ada lecet di sini dikit dah. Jadi sama no harga nih? Yo harganya tadi lah dah. Apa emang alasan kamu jual motor nih? Padahal masih bagus ini. Nak beli yang baru apa? Tidak dah. Tidak sanggup bayar pajaknya. 5 tahun telat. Oh jadi cuman alasan itu kamu nak jual motor ini kak? Padahal masih bagus motor ini. Emang kamu udah tahu kak? Lagi ada program Merdeka Pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor cukup bayar PKB 1 tahun baik. Nah, kalau cek itu tidak jadi aku jual motor ini. Lah. Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan ba'da subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, sebuah program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju, dan kini kita akan melanjutkan dialog kita. Sudah hadir juga bersama kita Pak Prof Zudan terkait dengan Bapak Imam Suwandi selaku Kepala Biro SDM dan Organisasi Komdiji. Selamat datang Bapak di Bumi Sriwijaya. Kabar baik hari ini Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, kita akan melanjutkan tadi perbincangan. Mungkin saya ke Prof Zudan dulu ya Pak Imam. Untuk cabang olahraga pelaksanaan teknisnya Pak, kan kalau nggak salah ada 13 cabang olahraga Pak ya. Seperti apa Pak cabang-cabang olahraga yang ditandingkan pada tahun ini? Terima kasih Mbak Sally. Kita pertandingkan di Pornas ke-17 ini 13 cabang olahraga. Ini cabang olahraga yang favoritnya para ASN, sehingga peminatnya banyak sekali. Banyak. Ya. Tapi yang menarik juga ada pencak silat. Nah, tapi ini khusus seni, bukan yang bela diri yang kontak fisiknya. Iya, betul. Tapi juga ada tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, kemudian ada futsal. Ya. Terus juga cabang akuatik, renang. Ini juga banyak peminatnya. Juga ada catur, ya. Kemudian balap sepeda. Oh, ada balap sepeda ada juga balap Pak sepeda, ya? Iya. Juga ada lari. Lari termasuk lari 5 kilo. 5 kilo, fun run. iya. Jadi masyarakat Palembang, Sumatera Selatan jangan lupa hari Sabtu tanggal 11 akan ada fun run. Oh, itu boleh diikuti masyarakat Boleh, Pak? masyarakat boleh ikut. Berarti saya langsung daftar ini Pak Iya, setelah ini. wajib itu. Luar biasa. Jadi memang olahraga yang dipilih ini yang dekat dengan masyarakat Pak ya, dekat dengan mungkin para ASN juga yang sering kali dimainkan setelah pulang kerja misal Iya. Pak ya. Jadi kita ini memang para ASN, kami sebagai ketua Korpri itu mendorong ASN itu semakin dekat dengan masyarakat. Betul. Sehingga tidak berjarak. Betul, ya. betul. Maka ketika ada olahraga itu sekaligus menyapa masyarakat. Menyapa masyarakat. Menangkap peluang, menyelesaikan masalah apa yang di masyarakat sambil berdialog gitu. Luar biasa. Jadi memang ada niat di balik Pornas ini bukan hanya untuk pertandingan menang kalahnya Pak ya, tapi di balik itu banyak sekali alasannya Pak ya. Banyak hal yang bisa kita dapat gitu ya dengan pertandingan olahraga seluruh ASN yang ada seluruh Indonesia, kemudian bersama-sama dengan masyarakat berdialog ya, kemudian menyelesaikan masalah yang ringan-ringan yang bisa diselesaikan. Misal terkait dengan pelayanan publik, menjawab berbagai pertanyaan. Ya. Seperti saya ketika di sini ada yang nanya,
Pak, kapan ada pendaftaran CPNS lagi ya? Nanti saya mau tanya Pak. Oke, jadi bisa terjangkau Pak ya pada masyarakat langsung kepada ASN-ASN ya Pak ya. Jadi memang kata Bapak tadi tidak ada jarak antara masyarakat dengan para ASN ya Pak ya, luar biasa. Nah mungkin saya ke Pak Imam Suwandi terkait dengan Pornas ini kan bukan hanya sekedar kompetisi seperti yang dibahas sebelumnya Pak ya, tapi juga silaturahmi antar aparatur sipil negara. Nah bagaimana kita menjaga semangat sportivitas itu di tengah persaingan dalam kompetisi ini Pak? Silakan Pak. Iya. Alhamdulillah. Jadi kebetulan saya mewakili Ketua Korpri Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi memang Pornas ke-17 ini kan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Korpri ini ajang silaturahim, sportivitas memang kita harus jaga ya. Dan kebetulan pada kesempatan Pornas ini Komdigi mengikuti 10 cabang. 10 cabang. Iya, ya, cabang. Jadi banyak ya. Jadi alhamdulillah kita ikuti 10 cabang. Ini dapat pesawat semua tuh harus ada yang naik bis juga ini. Campur karena memang seat penuh semua Mbak Seli. Oh iya betul. Kemudian perjalanan luar biasa Prof, dan hotel pun di sini full penuh, ya, jadi memang tapi alhamdulillah karena kita memang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari Prof. Jadi dan memang ini juga salah satu pembinaan talent-talent yang olahraga di Komdigi. Jadi kan kami barusan kemarin kan ada perlombaan tapi tingkat kementerian. Jadi ini yang ikut di sekarang ini adalah yang langsung kemarin para pemenangnya. Iya, jadi ada seleksi ya di kementerian. Iya, ini terseleksi di tingkat kami dulu dan yang terbaiklah yang kami kirim ke Pornas 17 ini luar biasa. Jadi antusiasme tinggi ya Pak ya, terutama dari teman-teman di Komdigi luar biasa Pak ya. Iya. Sampai 10 cabang olahraga ini luar biasa sekali. Nah saya kembali ke Prof Zudan terkait dengan cabang olahraga tadi udah disebutin beberapa dari 13 cabang olahraga. Nah ini apakah ada dari cabang olahraga ini yang terbaru mungkin Prof Zudan dari tahun-tahun sebelumnya? Jadi waktu di Semarang itu kan 10 cabang olahraga. Nah sekarang ada cabang baru, cabang akuatik. Oh, akuatik itu baru ya. Kemudian pencak silat. Yang seni tadi. Itu tambahan ya. Karena kita mengakomodir, sebenarnya begini, kalau di Sumatera Selatan itu menawarkan lebih dari 20 cabang olahraga. Menyanggupi Prof ya. Banyak. Betul. Nah, tentu ini juga kami tawarkan kepada seluruh atlet-atlet Korpri seluruh Indonesia. Yang paling banyak peminatnya mana, maka terpilihlah 13 cabur itu. Dan ini luar biasa. Kalau PON nasional itu kan 38 provinsi. Ini 100 kontingen. 38 provinsi ditambah 62 kementerian. Jadi seperti Komdigi, Kemdagri, Kementerian Keuangan, Kementerian PU itu ikut. Nah kalau kabupaten kota ikut di provinsi. Misalnya atlet Musirawas, Musi Banyu Asin, Pali itu gabung lewat Sumatera Selatan. Luar biasa. Jadi sangat ramai, memang sangat antusiasme ya Prof ya terkait dengan Pornas ini luar biasa sekali. Nah kalau dari koordinasi antara Korpri Nasional dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyiapkan Pornas ke-17 ini seperti apa sih Prof awalnya? Jadi kalau yang melihat sesaat, kesannya itu kita hanya sebulan, 2 bulan ya. Tapi ini persiapannya sejak 2 tahun yang lalu. 2 tahun ya Prof ya. Sejak Pornas di Semarang, kemudian Pak Gubernur bersurat ke Korpri menawarkan bahwa kami siap. Nah sejak itulah dimulai persiapan-persiapan. Memilih cabang olahraga, mengecek venue, kemudian mengumumkan ke seluruh Indonesia. Nah setelah itu pertemuan-pertemuan seperti technical meeting, nah itu kita rutin lakukan, termasuk launching, ya. Kemudian merumuskan aturannya, karena aturan untuk para ASN kan nggak boleh seketat yang dipakai di atlet nasional. Kemudian menilai keabsahan atlet. Nah di ASN ini ada atlet yang asli daerah. Asli kementerian lembaga, tapi ada atlet kementerian lembaga yang sedang ditempatkan di daerah. Nah itu seperti apa Prof? Ada atlet dari Kementerian PU, tapi dia bekerja di Balai Jalan di Sumatera Selatan. Ini unitnya PU.
Nah, dia kita tanya mau dipakai oleh kantor pusatnya atau tidak. Ini atletnya bagus, tapi di PU atletnya banyak. Dia bilang, Pak, saya nggak dipakai oleh pusat. Boleh nggak saya ikut Sumatera Selatan? Nah, sepanjang pusatnya memberikan surat keterangan yang bersangkutan, boleh ikut Sumatera Selatan, maka diperbolehkan. Kita data, dibolehkan. Nah, itu sekarang kita menggunakan sistem kerjasama Korpi dengan BKN untuk keabsahannya. Maka semua yang ikut ini harus punya nomor induk pegawai. Oh iya, betul. Jadi langsung dicek datanya, NIP-mu berapa, ketik database, masuk sah. Sah, ya. Gitu. Nah, jadi persiapannya itu panjang. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur mendukung penuh. Teman-teman ASN di Pemprov mendukung penuh, DPRD mendukung penuh, Forkompimda. Jadi saya rasanya bangga dan bahagia menyelenggarakan terselenggara ya, Pornas ini. Iya. Jadi sudah itu, siap sekali dari semua kalangan dan semua elemen ya, Prof ya. Kita buka. Luar biasa sekali. Nah, kalau dari Pak Imam, Pak, terkait dengan konteks reformasi birokrasi ya, bagaimana olahraga ini bisa menjadi sarana pembentukan karakter ASN nih, Pak? Tanggapannya. Itu kalau di ASN kan ada yang berakhlak, sinergi dan sebagainya, adaptif dan sebagainya. Dengan adanya ini sebenarnya kita bisa mengenal dengan instansi lain, bahkan untuk koordinasi bisa berkolaborasi dengan Pemda, baik Pemprov maupun kabupaten kota. Ini ajang yang menurut kami ini sangat baik sekali, karena bagaimanapun pemerintah pusat kan harus bersinergi antar kementerian dan dengan Pemda, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ini menurut saya dari kami sisi positifnya sangat baik sekali. Sangat baik, iya. Jadi memang balik lagi ke silaturahmi yang tinggi ya, tingkat ininya Prof ya, untuk melalui ajang olahraga ini tidak hanya meningkatkan kebugaran tubuh kita, bukan hanya soal menang dan kalah dalam ajang olahraga, tapi meningkatkan silaturahmi yang paling utama. Bagaimana kita bertemu dengan teman-teman, rekan sejawat yang mungkin masih ada di luar kota, akhirnya bertemu dalam ajang olahraga yang luar biasa ini. Nah, kalau menurut Pak Imam sendiri, bagaimana olahraga ini bisa menjadi bagian dari nation branding ASN yang unggul dan berintegritas, Pak? Sebenarnya kan gini, di ASN sendiri itu banyak bakat-bakat yang terpendam ya. Jadi ini juga nanti bisa menjadi sumbangan bagi negara, bisa melihat kompetensi-kompetensi olahraga yang ada di ASN. Kemudian ya ini dengan ASN berkolaborasi satu ASN baik di pusat maupun ini kan menimbulkan bahwa semangat ASN untuk melayani bangsa ini sesuai dengan core value-nya, bangga melayani berakhlak bangga melayani bangsa. Ini nanti bisa tercermin di Pekan Olahraga ini. Iya, luar biasa sekali. Ini menarik sekali ya perbincangan kita mengenai olahraga Pornas ini, Pak. Iya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, Pak, untuk melanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita ketemu lagi dengan saya M. Ridwan Rifai. Dan saya Yohannes Mir tentunya dalam acara Tembang Kenangan Ngangeni. Iya. Bali.
Salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang luar biasa. Setiap huruf yang kita baca itu mengandung pahala yang kemudian dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 bacaan. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'. Ketahanan pangan kini menjadi isu yang semakin penting, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim, krisis global, dan dinamika ekonomi nasional. Melalui Brigade Pangan, semangat ketahanan pangan terus tumbuh. Lewat Brigade Pangan, Indonesia melangkah lebih dekat menuju cita-cita besar. Bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera lewat tangan-tangan petani. Sekolah pertanian yang tak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik nyata untuk membangun ketahanan pangan dan energi bangsa. Semua informasi ini kami rangkum dalam Zona Tani, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju, dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Mungkin ke Prof. Zudan dulu, Prof, ya, terkait dengan mekanisme acara Pornas ke-17 ini. Tadi kan udah disebutkan bahwa atlet yang sudah hadir di sini mencapai 10.000 atlet ya, dan juga ofisial, Prof, ya, untuk bertanding. Nah, dari 10.000 atlet ASN ini bagaimana sih pengaturan teknis dan juga manajemen acaranya nanti, Prof? Ya. Jadi Mbak Seli dan seluruh pemirsa TVRI ya, Mas Imam ya, kita mengatur acara ini dengan detail. Karena setiap cabang olahraga itu ada venue-venuenya. Betul, untuk betul, akuatik ada di sini, futsal di gedung ini, volley ada di tempat Pertamina misalnya ya. Nah, ini kita atur, termasuk kita mengatur agar tidak ada penumpukan penonton. Nah, ini penting juga untuk masyarakat, Mbak Seli. Jadi masyarakat di Palembang atau sekitarnya di Sumatera Selatan, yuk tonton. Dan ini tidak dipungut biaya. Jadi silakan. Bisa menonton di mana saja. Betul, mau nonton tenisnya, renangnya, ya futsalnya, bulu tangkisnya, seru loh. Seru, iya betul. Nonton ini seru, karena banyak atlet, mantan atlet nasional lah yang bertanding. Nah, ini tidak dipungut biaya. Mari teman-teman semua, ini kita atur dan pertandingan dari pagi sampai sore. Karena nanti malam pembukaan dan tanggal 11 penutupan. Ya. Jadi masyarakat siapa saja bisa menonton ya, Prof, ya. Betul. Di semua cabang olahraga yang ditandingkan ya. Dan tidak dipungut biaya ya. Jadi kalau ada yang pungut biaya, enggak dipungut. Oke, siap, Prof. Nah, kita ini ada salah satu yang menarik sekali yang melihat saya tuh terkesima dengan maskot kita tahun ini, Prof, si Bora, si Keborawat. Tapi di balik filosofi itu seperti apa sih, Prof, maskotnya? Memang ini pilihan dari Pemprov Sumatera Selatan itu sangat kreatif dan cerdas ya teman-teman. Ini ingin menggambarkan di dalam kegiatan Korpri ada olahraganya, tapi juga tidak melupakan unsur budaya. Nah, kearifan lokal, kekhasan lokal diangkat. Nah, maka dipilihlah si Bora ini, Keburawa, yang merupakan hewan khasnya yang ada di Sumatera Selatan. Juga nanti jangan kaget, akan UMKM-nya akan banyak sekali. Karena ini sekaligus menggerakkan sektor ekonomi di tingkat lokal. Karena kan kita tahu kalau para ASN bergerak ke satu daerah, acara-acara, kunjungan atau seperti ini selalu pasti membawa uang. Dan ini daerah yang dikunjungi pasti ini bersuka cita, bergembira, ekonominya pasti bergerak. Karena memang salah satu tujuan Pornas Korpri di sini adalah untuk menggerakkan ekonomi lokal, menumbuhkan pariwisata. Kita tahu pariwisata Sumatera Selatan ini banyak sekali. Banyak ya. Kulinernya enak, ya UMKM-nya cakep-cakep, ya barang-barangnya menarik. Pariwisatanya juga
keren. Ya, jadi memang selain dari kita bisa menonton ajang olahraga ini juga ada pameran dan UMKM mungkin Prof ya di dalam disiapkan acara Pornas ini ya, luar biasa dari sekali. pemerintah Sumatera Selatan menyiapkan itu semua. Jadi nggak hanya nonton tapi bisa jajan-jajan juga ya Prof ya, Pasti, UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, luar biasa. Nah saya ke Pak Imam terkait dengan ajang kompetisi ini mungkin dia pesan untuk para ASN peserta agar menjadikan ajang ini bukan sekedar kompetisi tapi juga sebagai ajang wadah kolaborasi seperti apa Pak? Baik, tadi ini kan disampaikan oleh Prof bahwa ini melibatkan seluruh KL, provinsi, kabupaten kota, artinya kan di sini ASN bisa mengenal satu ASN dengan ASN yang lainnya. Nah, ini kan sebenarnya wadah kolaborasi, masing-masing daerah pasti punya kelebihan masing-masing. Kalau di kita di pelayanan publik, kalau pelayanan publik kan mungkin ini juga bisa jadi ajang di kementerian si A misalnya, apa sih yang menjadi keunggulan dari kementerian A. Jadi mungkin kita bisa meniru ya keunggulannya. Oh, ya, betul. Satu itu. Kemudian yang kedua mungkin kan dari tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi dari kementerian kan berbeda-beda. Nah, contohnya kalau misalnya sekarang jabatan fungsional itu kan pembinanya berbeda-beda. Dengan ini kan nanti bisa saling mengenal, ya. Kemudian saling sharing, bagaimana pengaturan jabatan fungsional. Karena misalnya di kami sendiri kan kami ada 13 jabatan fungsional yang di bawah binaan Kementerian Komdiji. Ya. Sementara di kami sendiri jabatan fungsionalnya sampai sekarang sudah lebih dari 40 jabatan fungsional. Berarti kan di luar itu dibina oleh kementerian lain. Nah, disinilah nanti kita bisa berkolaborasi, bisa tukar cerita dan permasalahan masing-masing kementerian kan untuk penyelesaiannya penyelesaian terbaiknya seperti apa. Bisa saling cerita, bisa saling ngasih solusi mungkin ya dari masing-masing POV ya. Kalau ada pertemuan seperti ini pasti saling pada berbagi. Betul. Cerita best practices apa hal-hal terbaik yang pernah dihasilkan. Misalnya ya, ini dari berbagai provinsi cerita, pajak kendaraan bermotor di tempatmu sudah bisa dipungut berapa. Betul, gitu Prof. Kan? Kemudian di tempatmu PBB-nya jadi benar pada naik enggak? Oh iya, di tempat saya naik, tapi langsung dipakai untuk membangun puskesmas, membangun jembatan. Jadi saling berbagi cerita. Dan ini menurut saya positif. Bisa tempat saling belajar, gitu Mbak Jali. Jadi ketika bertemu, itu Mas Imam, kawan-kawan, bahkan kalau yang di daerah bertanya kepada para dirjen, Mas, ada program baru apa dari tempatmu yang bisa dibawa ke kabupaten? Ini menjadi forum tidak hanya semata-mata olahraga, tapi juga forum koordinasi. Di yang informal ternyata sangat efektif. Karena setelah akrab, di tempatmu akan ada penyaluran pupuk ya, kemudian pertanian, salurkanlah ke tempat saya. Betul. Jadi saling berbagi. Bikin surat. Nah, seperti itu komunikasi yang sangat bagus. Jadi luar biasa dari ajang olahraga ini bisa saling berbagi ilmu mungkin Prof ya. Jadi bisa saling mungkin saling mengajak satu sama lain dari berbagai kementerian atau bagi daerah-daerah yang mungkin masih ingin disapa oleh para kementerian dari luar provinsi, luar biasa sekali. Nah, balik lagi ke Pak Imam untuk keterlibatan ASN muda nih bagi Pak Imam sendiri, bagaimana tanggapannya dalam Pornas ini? Kebetulan kan kalau Pornas ini ada yang kelas eksekutif dan yang non eksekutif. Nah, kalau yang non eksekutif ini itu masih muda-muda ya. Masih muda-muda. Kebetulan kondisi itu kan lebih dari 56% itu Gen Z dan ini. Apalagi kemarin kita kan habis dapat formasi baru untuk pegawai Komdiji ya. Seluruhnya kan 7.312. Nah, ini banyak gensinya dan ini kan kita perlu memetakan nih mana-mana yang punya kompetensi di bidang olahraga. Menurut saya sangat bagus sekali. Jadi memang digalakan para ASN muda ini ya Pak ya, Imam ya, luar biasa sekali. Ini cabang olahraganya, misalnya tenis, lapangan yang bergu itu, Mbak, itu diatur ada yang umurnya bebas, tapi ada yang perpaduan sampai 105 tahun. Jadi yang satu umur 55, yang satu umur 50. Jadi nggak boleh muda semua. Kan gitu makanya dibagi tadi Prof ya. Karena kalau muda semua nanti yang kelompok yang lain nggak bisa kebagian gitu ya. Yang
Dan makanya dibagi ada kelas eksekutif dan kelas yang biasa. Biasa tadi, oke, luar biasa sekali. Nah, kalau dari Prof Zudan sendiri melihat peran budaya dan kearifan lokal Palembang yang akan ditampilkan dalam pembukaan nanti malam, bagaimana Prof tanggapannya? Ya, kita sudah koordinasi ya. Nanti akan ada tari-tari kolosal. Betul. Ya, saya kira Sumatera Selatan sudah mempersiapkan dengan sangat bagus. Dan saya ingin para penonton nanti penasaran, karena akan disiarkan live nih. Iya, betul. 1 jam. Biar para penonton penasaran, yuk kita tonton nanti malam ya, jangan lupa jam 19 ini. Iya, betul Prof ya. Jangan sampai ketinggalan pokoknya pemirsa di rumah untuk melihat meriahnya pembukaan Pornas ke-17 tahun 2025 ini. Oke, nah kalau berbicara terkait dengan sinergi antara Korpri, mungkin juga BKN dan Kemenpor dalam mewujudkan ASN yang tangguh dan berprestasi ini seperti apa sih Prof? Iya, kan kita ini bekerja saling terkoordinasi, bersinergi ya. Tentu dari Korpri itu tidak bisa berdiri sendiri. Untuk atlet, wasit itu dikoordinasikan oleh Kemenpora. Betul. Cabang-cabang olahraganya. Kemudian infrastruktur, anggaran dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi. Betul. Nah, kami mengelola sisi administrasi bersama BKN, administrasi atlet, agar jangan sampai ada atlet yang tidak sah. Misalnya dia harusnya di Kementerian Pendidikan, tiba-tiba nggak ada izin, ikut dari daerah. Itu nggak boleh. Itu kita tata betul, karena pertama kita ini harus fair, harus sportif, gitu ya. Dari jiwa sportivitas itu betul-betul kita tumbuhkan dan kita bangun serta kita implementasikan di Pornas Korpri ini. Karena apa? Kita itu ingin membangun jiwanya dulu, dalam jiwa yang sehat dengan badan yang sehat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Seperti lagu Indonesia Raya itu. Maka kalau jiwanya sehat, badannya sehat, insya Allah ASN kita akan maju. Kalau ASN-nya maju, negaranya akan maju. Karena yang menggerakkan negara ini itu kan para ASN. ASN, iya betul. Dan ASN kita 5,4 juta. 5,4 juta tersebar seluruh Indonesia. Dan ini dari Papua juga banyak yang hadir ke sini. Nah, maka kita butuh kekompakan, butuh sinergi, dan yang paling penting adalah juga butuh kesadaran dari para ASN bahwa ASN adalah mesin penggerak birokrasi. Harus disadari betul. Kalau mesin penggerak birokrasinya nggak jalan, aduh bahaya ini birokrasi kita. Iya, pelayanan publik pasti akan terganggu. Luar biasa sekali. Nah, kalau berbicara mengenai wadah regenerasi, nah bagaimana Pornas ini menjadi wadah regenerasi dan motivasi bagi ASN muda di masa depan, Prof? Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan Mas Imam ya. Ada kelompok umur yang muda ikut, kemudian yang senior juga ikut. Nah, ini semua kita bina. Karena di ASN itu selalu akan ada yang pensiun. Betul. Nah, maka kaderisasi menjadi penting. Apalagi kalau kita berbicara leadership, itu tugas pemimpin adalah leader create leader. Pemimpin tugasnya adalah mencetak pemimpin-pemimpin yang baru. Maka atlet juga begitu. Atlet harus mampu mencetak atlet-atlet yang baru. Kader harus kita siapkan terus. Dan ini alhamdulillah sudah 17 kali kita laksanakan. Selama kepengurusan saya 10 tahun ini 4 kali. Dan nggak pernah berkurang. Atletnya selalu bertambah. Betul. Dan kualitasnya selalu meningkat. Nah, selalu antusias ya untuk menyambut Pornas ini, Prof, ya, luar biasa. Nah, kalau dari Pak Imam tanggapannya bagaimana Pak dari Pornas ini sebagai wadah regenerasi bagi para ASN, Pak? Satu, karena ini Pornas pasti meningkatkan sportivitas ya. Kemudian ini juga dengan adanya Pornas ini kami berharap ya, karena kami baru di Komdiji itu kami ini yang kita galakan adalah bagaimana peningkatan pelayanan publik untuk Kementerian Komdiji. Dan kami sudah punya motonya untuk pelayanan publiknya ASN digital melayani. Artinya sesuai arahan Presiden bahwa ASN itu harus betul-betul bisa melayani masyarakat. Makanya kemarin itu kan ini jargon kita ASN digital melayani untuk dengan sepenuh hati untuk negeri. Untuk negeri, ya luar biasa. Semoga dari ajang ini menjadi peningkatan ya Pak Imam ya untuk kita sebagai ASN untuk melayani masyarakat dan menjadi garda terdepan untuk masyarakat dalam pelayanan publik. Tadi luar biasa. Dan ini menarik sekali, tapi kita akan jeda terlebih dahulu lagi ya Prof dan Pak Imam, luar biasa sekali. Tetaplah bersama kami pemirsa, usai jeda berikut. Ini adalah tanah kita.
tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara padu yang menggelegar, hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, nah berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Kabar yang terbaru, lengkap dan terpercaya, langsung dari sumbernya. Disaji ke Maki Baso Palembang, ngabar ke cerita hangat terkini, aktual tentang perkembangan dan kejadian penting di tengah masyarakatnya. Jangan sampai ketinggalan program acara Berita Baso Palembang cuma di TVRI Sumatera Selatan. TVRI, media pemersatu bangsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju, dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sangat menarik sekali, tapi kita akan membacakan pertanyaan ini kali ini dari pemirsa di rumah nih Prof dan Pak Imam ya. Assalamualaikum, saya Aulia, Bapak warga Palembang, bangga Kota Palembang menjadi tuan rumah. Saya mau tanya dengan Ketua Panitia dalam konteks bela negara dan juga penguatan nilai ASN, bagaimana Pornas ini ikut membangun karakter ASN yang tangguh dan juga sportif? Dari Pak Aulia ya, menanyakan ya. Jadi untuk Kak Aulia, kita tentunya semua sepakat bahwa yang namanya bela negara itu membutuhkan kebugaran fisik, membutuhkan ketahanan jiwa, membutuhkan badan yang sehat. Nah, kegiatan kita kali ini sangat erat dengan itu. Karena apa? Di dalam badan yang sehat, di dalam jiwa yang kuat, pasti ada kekuatan untuk bela negara. Jadi jiwanya diperkuat dengan sportivitas ya kan? Kekuatan silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan. Karena sudah kita pesankan, Mbak Sel ya, di dalam Pornas ini tidak boleh ada yang berantem. Nah, kalau ada yang berantem akan kita beri sanksi. Tidak boleh kementeriannya, Pemdanya ikut Pornas tahun 2000, 2 tahun yang akan datang. Nah, semua cabang olahraga nggak boleh. Karena apa? Tugas Korpri itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu tugas utamanya. Nah, maka kita jaga agar dengan Pornas semakin kuat chemistry-nya, semakin kuat persatuan dan kesatuannya, karena sudah saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Pasti itu Mbak. Luar biasa. Jadi melalui ajang Pornas ini bukan hanya untuk menang dan kalah tadi Prof ya, jadi jangan sampai
karena kita kalah nggak boleh berantem, Prof. Ya, jadi diterima karena poros ini dilakukan secara adil, Prof. Ya. Jadi dijaga, silaturahmi jalan terus, prestasi dijaga, betul. sportivitas juga diperkuat gitu. Karena setiap atlet pasti nilai yang dijaga satu, keselamatan atlet. Nggak boleh saling mencederai. Betul. Yang kedua, menampilkan teknik-teknik terbaik. Pemain bulu tangkis dengan teknik terbaik, tenis dengan teknik terbaik. Dan yang ketiga, jangan lupa nilai silaturahmi, kemudian nilai sportivitas ditumbuhkan terus-menerus. Karena inilah baseline ya yang mendasari dari olahraga itu. Dan sportivitas, silaturahmi, kalau itu kita lakukan terus, pasti akan menjaga kekuatan bangsa ini bisa kita lestarikan. Karena mau bagaimanapun juga, walaupun kita berbeda kementerian, berbeda tempat kerja, tapi kita tetap satu ya, Prof. Ya. Betul, tetap aparatur satu sipil negara Indonesia dan Korpri ya. Bajunya sama Korpri, negaranya sama Indonesia, visi besarnya sama, Astacita, presidennya sama Bapak Prabowo. Nah, gitu. Jadi jangan sampai bersikut ya, Prof. Ya, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan lagi mungkin Pak Imam untuk salah satu dari Kania di Palembang, Pak. Strategi apa yang dapat digunakan dalam meningkatkan sinergi anggota Korpri? Nah, silakan Pak Imam. Baik, kalau dari kami ya, Korpri di Komdiji, ini kan di kami ada beberapa bidang ya. Nah, bidang olahraga ini salah satu bidang yang di kami ya, memupuk sinergi kebersamaan antar para anggota Korpri di lingkungan Kementerian Komdiji. Ini sungguh luar biasa karena di kami sudah ada beberapa cabang yang memang kita bina secara rutin, jadi mereka latihan secara rutin. Artinya ini juga untuk kalau secara Prof itu menambah daya tahan tubuh kan, dengan olahraga yang rutin, dan ini kan itu. Kemudian kalau dari bela negara tadi kan sesuai dengan Pancaprastya Korpri kan, yang pertama adalah setia pada NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45. Nah, ini sebenarnya sejalan lah apa yang dicita-citakan oleh Korpri itu, kalau dikaitkan dengan bela negara itu menurut saya sudah pas, dan ini memang dalam rangka memupuk yang anak-anak muda ini. Ya ini biasanya kan anak muda itu suka olahraga. Disinilah ajang sportivitas, kemudian ajang persatuan dan sebagainya di sini. Menurut saya sangat bagus sekali. Sangat bagus, luar biasa. Nah, kalau dari Prof Zudan terkait dengan hal tersebut, bagaimana strategi apa yang dapat digunakan dalam meningkatkan sinergi anggota Korpri, Prof? Silakan. Yeah. Jadi kalau anggota Korpri itu ada beberapa event yang bisa sering kita pakai. Ya, misalnya rapat kerja nasional seperti kemarin, yaitu semua pengurus Korpri di Indonesia bertemu, berbagi wawasan, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Juga kemudian kita juga punya program-program tematik. Di Korpri itu ada acara Korpri menyapa para ASN setiap minggu. Jadi ada edukasi, misalnya edukasi yang mudah, cara public speaking. Karena di dalam pekerjaan kita, bagian yang sangat utama adalah bagaimana mampu menyampaikan gagasan dengan baik. Betul. Jadi dilatih, kita memberikan pelatihan ringkas, sederhana cara public speaking. Juga kemampuan yang kedua dari anggota Korpri itu harus bisa menulis. Karena semua komunikasi kita kan Mas Imam harus dengan surat. Betul. Jadi diajari membuat laporan, menulis surat. Maka ada kita di Korpri itu belajar menulis. ASN menulis. Ini, nah, karena apa? Kalau orang bisa membaca, belum tentu bisa menulis. Tapi kalau orang bisa menulis, pasti dia bisa membaca. Karena menulis adalah puncak dari kemampuan belajar. Nah, itu kita dorong para ASN bisa membaca dengan baik, membangun literasi dengan baik, dan bisa menulis dengan baik. Nah, jangan salah, Mbak. Di Indonesia, kemampuan membacanya atau jam membacanya itu termasuk yang harus ditingkatkan dibandingkan dengan di berbagai negara. Termasuk para ASN. Harus terus kita dorong untuk mampu, mau membaca. Bukan hanya membaca di handphone,
betul-betul membaca buku. Membaca buku, iya, membaca literatur mungkin, iya, Prof. Ya. Jadi balik lagi terkait dengan strategi yang bisa ditekatkan untuk meningkatkan sinergi ASN tentunya melalui Pornas ini tadi. Dari Pornas, rapat kerja, dan jangan lupa ASN harus belajar. Iya, betul-betul. Belajar, jangan berhenti belajar, Prof. Ya. Betul. Dunia kita berkembang demikian pesat. Kalau kita merasa cukup dan nggak mau belajar, pasti kita akan terlindas oleh zaman. Itu pasti. Ya, luar biasa sekali. Mungkin terakhir ini Prof, singkat saja untuk pesan dan juga harapan terjalinnya Pornas 17 tahun 2025 ini. Untuk rekan-rekan semuanya, anggota Korpri di seluruh Indonesia dan para atlet yang hari ini sudah berkumpul di Palembang, mari kita ramaikan, kita meriahkan, jaga sportivitas, jaga keselamatan dan tampilkan teknik-teknik terbaik. Kita sampai ke puncak prestasi, tapi juga jaga silaturahmi dan jaga persatuan kesatuan. Ya, luar biasa. Untuk Indonesia yang kita cintai. Gapai Astacita dan para ASN jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Belajar terus karena tantangan, harapan, dan yang diinginkan oleh masyarakat semakin ke depan semakin tinggi. Betul, kita berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat melalui Korpri, melalui para ASN, untuk mewujudkan Astacita Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Luar biasa sekali. Terima kasih Prof. Zudan dan mungkin dari Pak Imam terkait dengan pesan dan juga harapan terjalinnya dari Pornas 17 tahun 2025 ini, Pak. Baik, kalau dari kami, dari Kementerian Komdiji, kami berharap pada para atlet dengan adanya Pornas ini, satu, menambah sportivitas, dua, menambah profesionalisme, karena kami dari Komdiji, artinya pesan kami semakin digital. Artinya betul. Apa? Semakin cepat, semakin tepat, dan kerja harus lebih tuntas. Itu yang harapan kami, ini cerminan berikanlah prestasi terbaiknya dalam ajang Pornas ke-17 tahun 2025. Semoga memborong piala medali Pak ya tahun ini ya Komdiji ya, luar biasa. Amin, amin. Baik, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH yang sudah hadir hari ini, juga Pak Imam Suwandi selaku Kepala Biro SDM Organisasi Komdiji, luar biasa atas kehadiran dan inspirasinya pada hari ini. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan di Bumi Sriwijaya Bapak Prof. Zudan, luar biasa hari ini. Dan pemirsa, luar biasa perbincangan kita hari ini, banyak sekali inspirasi dan juga semangat yang bisa kita petik dari para narasumber yang luar biasa ini, bahwa menjadi ASN bukan hanya soal menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga tentang membangun karakter, sportivitas, dan juga kebersamaan demi kemajuan bangsa. Melalui ajang Pekan Olahraga Nasional Pornas ke-17 tahun 2025 yang akan resmi dibuka nanti malam di Kota Palembang, kita percaya bahwa Korpri terus menunjukkan kiprahnya sebagai organisasi profesi yang berprestasi sekaligus perekat persatuan bangsa Indonesia. Semoga semangat, sinergi, dan juga prestasi ini tidak berhenti di area pertandingan, tetapi juga tumbuh dalam setiap langkah pengabdian ASN di seluruh tanah air. Sampai jumpa dan jangan sampai lewatkan kemeriahan pembukaan Pornas ke-17 tahun 2025 nanti malam, langsung dari Kota Palembang dan live dari TVRI Sumatera Selatan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat, tetap berprestasi, dan jadilah bagian dari Korpri yang bersinergi dalam prestasi. Akhir kata, saya Sally Aulia Ramadanti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.